Yang orang butuhkan itu adalah kecerdasan intelektual Anda, kepintaran Anda, pengetahuan Anda dalam dunia hukum, cara Anda dalam menangani sebuah persoalan. Bukan Anda tunjukkan kesombongan Anda dan keangkuhan Anda dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Bukan sayembara 10 juta, bukan sayembara 150 juta untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kelakuan Anda telah mencoreng wajah-wajah pengecara di bangsa ini yang tentunya kualitas mereka tidak sama seperti Anda. Ini untuk wanita yang bernama P yang membuat sayembara senilai 150 juta. Tapi kan katanya alamat wanita yang bernama W sudah diketahui oleh dia. Ini masukan aja, Mbak. Ini masukan saya secara pribadi. Mbak kan pernah cerita ya bahwa suami Mbak ini meninggalnya terbunuh. Dan sampai sekarang belum tertangkap pelakunya. Ini masukan aja dari saya karena kan uang itu artinya tidak terpakai. Gimana kalau uang 150 juta itu digunakan untuk mendapatkan pelaku yang menghilangkan nyawa suaminya Mbak? Karena biar almarhum di alam kubur tenang. Karena suami Mbak saya rasa belum tenang. Dikarenakan belum tertangkap pembunuhnya. Dan ini penilaian saya ya Mbak ya. Dengan Mbak mendapatkan pelakunya, nanti almarhum di alam kubur akan jauh lebih tenang. Dan melihat istri yang dia cintai benar-benar peduli kepadanya. Mengungkap siapa yang melakukan pembunuhan sehingga udahlah. Kita doakan almarhum diampuni semua dosanya, dilapangkanlah kuburnya, diterangkan kuburnya, diberikan rumah istana yang megah di sana, pakaian dan alas kaki yang bagus, makan dan minuman yang enak dan nikmat di sana, kendaraan yang bagus, karena dia mati secara dipaksa, yaitu dibunuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pengecara dari keluarga almarhum Vina, ketika dia mengadakan sayembara 10 juta lalu naik menjadi 150 juta, kini menjadi sorotan di media sosial. Banyak netizen yang berbicara tentang kesombongan dari seorang lawyer yang bernama Mbak Putri ini, yang adalah calon wali kota dari Bandar Lampung juga. Tentu sayembara yang dia lakukan ini menunjukkan bahwa dia adalah lawyer yang hanya bisa menangani kasus kepada mereka-mereka yang punya duit, mereka-mereka yang punya harta. Tidak pantas untuk menjadi seorang lawyer seperti keluarga almarhum Vina yang tidak punya apa-apa. Kesombongan yang dipertontonkan oleh Mbak Putri ini menjadi sorotan, menjadi bahan pembicaraan dan bahan bulian bagi netizen di media sosial. Karena perilaku ini menunjukkan bahwa Mbak Putri ini tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin.
tidak pantas untuk mengayomi, tidak pantas untuk menjadi seorang lawyer, di mana ketika kita berbicara tentang seorang pengacara, yang dibutuhkan adalah ketulusan hati untuk membela yang namanya kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus hukum di bangsa ini. Tetapi sikap dan perilaku yang dipertontonkan oleh Mbak Putri ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang tidak pantas untuk berada bersama-sama dengan rakyat kecil. Dan apalagi yang menjadi sorotannya, Mbak Putri ini adalah salah satu calon wali kota dari Bandar Lampung. Dan ini menjadi catatan penting untuk masyarakat Bandar Lampung bahwa sosok calon wali kota Anda yang bernama Mbak Putri ini harap-harap Anda harus pastikan untuk disingkirkan dan jangan pernah memberikan ruang dan tempat kepada dirinya untuk memimpin daerah Bandar Lampung itu. Karena saya sebagai rakyat jelata merasa geram melihat kesombongannya, melihat keangkuhannya, melihat bahwa segala persoalan hukum ini bisa dia nilai dengan uang dan uang. Untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, untuk mencari seorang alamat seseorang yang bernama Mbak Widya, dia mengadakan sayembara. Awalnya dimulai dengan 10 juta, lalu naik menjadi 150 juta. Dan katanya, dia sudah mengantongi alamat dari Mbak Widya ini. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita netizen yang selama ini selalu mengikuti Mbak Widya dan juga mempelajari penelusuran-penelusuran terhadap kasus pembunuhan Vina ini, agar jika terjadi apa-apa dengan Mbak Widya, maka netizen harus yang kita sorotin pertama adalah Mbak Putri ini. Karena dialah satu-satunya lawyer di bangsa ini yang sudah menunjukkan keangkuhannya, yang sudah menunjukkan kesombongannya untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan mengedepankan nominal uang itu. Sekali lagi, para pecinta keadilan dan kebenaran di bangsa ini, jangan lupa untuk pantau terus Mbak Putri yang saat ini menjadi lawyer dari keluarga almarhum Vina. Dan tampaknya dia tidak memberikan diri secara totalitas untuk menjadi pembela, untuk menjadi pengacara atau lawyer dari keluarga almarhum Vina. Karena beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan bahwa gelagat-gelagatnya ini sangat mencurigakan, seolah-olah dia sedang mengadakan sandiwara dalam kasus pembunuhan Vina ini. Mari kita simak beberapa cuplikan video yang mengecam lawyer yang bernama Mbak Putri ini. Di DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk. Jadi kau enak aja kau bilang orang itu DPO, orang itu tersangka, orang itu ini belum tahu kepastiannya. Apa yang kau dapatkan coba? Cuan kau. Iya, cuan kau dapetin. Kalau DPO itu ya, dia kan udah tahu ya, polisi itu udah tahu rumahnya Peggy, rumah orang tua Peggy sampai digrebek. Seharusnya kan dia kasih surat. Tidak mungkin ibu yang menutupin anaknya itu di mana. Suruh pulang. Ya, kalau DPO itu dia udah ada surat peringatan, surat penangkapan. Ini tidak ada surat penangkapan dari kepolisian. DPO dari mana? DPO itu yang nggak ketangkep itu akhirnya terkuak kasus tadi yang 8 tahun tadi dengan filmnya Vina sebelum 7 hari, baru yang namanya Peggy Setiawan itu ditangkap. Terus banyak di situ Cirebon itu Peggy Setiawan namanya, bukan satu. Tapi kenapa Peggy Setiawan yang DPO itu yang kuli bangunan? Ada Peggy Setiawan Pak Cecep, ada Peggy Setiawan Perong, ya. Banyak itu Peggy Setiawan itu. Kenapa nggak ditangkap semua? Kenapa harus ke dia? Hah? Coba aku tanya sama kau. Pandai kali kalau ngomong begini begitu.
pendapat saya untuk menjadikan capres yang terbaik Indonesia. Jadi gini ya, buat kalian antek-anteknya pengacara Putri, calon wali kota Bandar Lampung. Saya juga orang Lampung nih ya. Jadi saya di sini bersuara untuk Bu Widya. Selepasnya backgroundnya dia itu adalah bekas TKW lah, apalah seperti pengacara sombong ini yang bilang bahwa Bu Widya mantan TKW atau bla 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 bla. Backgroundnya dia dari partai apa ke, PDI ke apa ke, kita nggak peduli. Contohnya saya nggak peduli background dia apa, visi misi dia juga apa, keluar-keluar di sosial media itu I don't care. Tapi yang pasti dengan keluar-keluarnya orang seperti Bu Widya ini, kebenaran tentang Vina akan terkuak. Saya cuma mikirin orang yang tidak bersalah yang ada di dalam penjara itu. Cepet keluarin, itu aja. I don't care who is Ibu Widya. Paham? Jadi saya dari Perisai Kebenaran Nasional beserta semua jajaran yang ada pada saat ini menyampaikan kepada yang terhormat dan yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia, supaya apa yang telah Bapak lakukan untuk sebuah pilihan Bapak kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri, benar-benar Bapak Kapolri mempertanggungjawabkan semua peristiwa yang terjadi di NKRI terkait dengan penegakan hukum secara nasional, dan bukti dia adalah pilihan Bapak Presiden mampu. Buat Pak Cecet, sudahlah, berhenti berbohong. Karena semakin Bapak menutupi kebenaran, maka akan semakin terbuka kebohongan itu. Pertama, Bapak mengaku berusia 40 tahun. Nah, kemarin di saat Kang Deddy Mulyadi menginterogasi Bapak kembali, Bapak mengaku berusia 48 tahun. Belum ada 1 bulan usia Bapak bertambah 8 tahun. Pertanyaan saya, sebenarnya Bapak ini manusia atau siluman? Karena hanya siluman yang bisa berubah usianya kurang dari 1 bulan nambah 8 tahun. Banyak yang ganjil dengan pernyataan Bapak. Jangan pikir netizen bodoh, karena setiap pergerakan Bapak diintai. Kami tidak percaya bahwa Bapak orang tua si Peggy. Semua direkayasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Poin yang pertama, ketika tadi dalam cuplikan video, netizen merasa geram dengan pengacara, dengan lawyer yang bernama Mbak Putri ini. Tentu, kelakuan dari Mbak Putri, tutur katanya yang seolah-olah dia sudah bertindak sebagai hakim ketika dia harus memvonis bahwa yang bersalah itu adalah Peggy Setiawan, Peggy yang kuli bangunan ini. Tentu inilah salah satu alasan kenapa netizen itu merasa geram. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa tutur katanya ini menunjukkan bahwa pengetahuan dia dalam dunia hukum itu sangat dangkal. Sehingga sangat disayangkan ketika seorang Bung Hotman Paris Hutapea harus memberikan kepercayaan kepada Mbak Putri ini untuk menjadi lawyer dari keluarga almarhum Vina di Cirebon ini. Yang pada akhirnya saya sangat yakin dan percaya bahwa tutur kata dan perilakunya ini telah mencoreng nama baik dari lawyer kondang yang bernama Bung Hotman Paris Hutapea ini. Lalu pada poin yang kedua, kita mendengar ada seruan yang begitu tegas yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memilih Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terkait dengan kasus-kasus penegakan hukum yang beberapa tahun belakangan ini semakin marak, tentu ini menjadi catatan penting bahwa adanya ketidaktegasan dalam penegakan hukum di bangsa ini.
Sehingga tidak heran mereka harus bersuara lantang, meminta agar Bapak Kapolri harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan penegakan hukum di bangsa ini. Dan juga Bapak Presiden Joko Widodo melihat fenomena-fenomena, melihat persoalan-persoalan hukum di bangsa ini yang semakin hari semakin brutal, tentu harus mengambil sebuah keputusan yang tegas, mengambil sebuah kebijakan yang pada akhirnya tidak membuat rakyat itu marah. Karena ini adalah persoalan hukum yang sudah menjadi bahan pembicaraan mancanegara, dan terlebih khususnya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Murni bahwa kasus ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan rekayasa, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, dan penuh dengan kelicikan. Dan itu sudah secara terang benderang dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian di Cirebon kepada rakyat Indonesia. Menunjukkan bahwa mereka tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Menunjukkan bahwa mereka tidak berkualitas dalam menyelesaikan persoalan hukum ini. Dan itulah kenapa rakyat geram. Rakyat meminta yang namanya keadilan. Rakyat menuntut yang namanya kebenaran dalam kasus penegakan hukum di bangsa ini. Dan harapan kami sebagai rakyat jelata bahwa para penguasa, para petinggi di bangsa ini mohon sesegera mungkin mengambil kebijakan yang tegas, mengambil keputusan yang tidak menyakitkan rakyat Indonesia. Jangan sampai hanya gara-gara persoalan dari oknum polisi di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Vina ini, nama marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya tercoreng. Lalu pada poin yang ketiga, seandainya saya kalau adalah seorang aparat yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, penelusuran dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu terhadap keluarga Pak Cecep dan juga si Peggy, tentu sudah ada banyak sekali temuan tentang kebohongan-kebohongan, tentang kemunafikan, tentang manipulasi data, rekayasa data, dan lain sebagainya. Tetapi tampaknya polisi ini, mereka yang menangani kasus ini diam-diam baik. Tidak ada rasa untuk sesegera mungkin, tidak ada tanggung jawab untuk sesegera mungkin menghentikan kegaduhan ini, menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dan rasa-rasanya oknum-oknum kepolisian menyelesaikan kasus ini, mereka tidak punya niat. Tentunya patut dipertanyakan, ada apa? Dan kualitas-kualitas dari penegak hukum di bangsa ini yang kelakuannya seperti ini, yang pada akhirnya membuat rakyat itu hilang respect, rakyat itu hilang kepercayaan. Semoga saja dengan kecaman-kecaman keras dari netizen Indonesia yang semakin hari semakin menjadi-jadi ini, Bapak Kapolri dan juga Bapak Presiden Joko Widodo bisa segera mungkin untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan hukum ini. Ayo mari kita jaga marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Jangan sampai hanya karena oknum-oknum kepolisian, para mafia yang kelakuannya sudah sungguh sangat keterlaluan ini, pada akhirnya rakyat hilang respect, hilang kepercayaan dengan lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dari cuplikan video berikut ini, saya mau menunjukkan kepada pemirsa sekalian, percayakah kalian bahwa Peggy, anaknya Pak Cecep ini adalah benar-benar orang yang tidak punya apa-apa? Kalau tidak salah dia ini adalah anggota partai loh. Coba kita perhatikan. Uang bisa bayar orang untuk men-take down-nya. Tapi otak itu nggak ada yang mampu orang mengalahinya.
Pola pikir orang itu udah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan seseorang itu udah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara kekalahan dan kemenangan ya hanya Allah yang atur. Paham ya? Jadi seorang Widya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik pengacara. Ya. Paham? Porsi daya pikir manusia itu udah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tengkorak kepalanya masing-masing. Ya, boleh kalian lewat di beranda akunnya ya bisa ngalahin Widya, no problem. Ya, apa yang Widya takutkan? Berawal dari nol seperti isi bensin itu aja tak masalah, ya kan? Apa yang bisa kamu kalahkan dari Widya? Saya tanya. Ya kan? Karena pola pikir kita manusia di dunia ini sudah diberikan porsinya masing-masing sama Allah. Ada orang-orang yang menyesatkan, ada pula orang menyembunyikan kebohongan, ada pula diturunkan sama Allah itu orang yang akan mengungkap kebenarannya. Ya, orang mengungkap kebenaran itu pasti banyak musuhnya. Ya, apalagi di kalangan orang-orang pecinta narkoba. Itu satu. Pasti takut, bro. Jenderal pun takut. Ya. Apabila misalkan jenderal itu menyimpan barang-barang tersebut misalnya, itu ya kan. Nah, saya tanya, apa yang kamu takuti dari Widya? Saya tanya sekali lagi, apa yang kalian takuti dari Widya? Itulah akun-akun orang-orang yang seperti ini ya. Dari sini aja kita tahu, paham. Akun-akun palsu, kru-krunya orang yang setiap saat live bicara tentang Widya, ya kan. Sekali-kali adu argumen tentang ayat-ayat Al-Quran dong. Iya. Dalam surat Yasin, kalau memang Anda contoh kecil di dalam surat Yasin tersebut, apabila Anda berjanji kepada Allah, maka akan Allah menaikkan derajat seseorang melalui janjinya. Apabila ada seseorang yang ingkar akan janjinya itu, maka Allah akan memusnahkan. Suatu saat akan musnah. Pembohong tidak akan bisa naik derajat, bro. Yang ada turun derajatnya suatu saat. Saya ingatkan kembali kalian, seorang pembohong menutupi kebohongan tersebut, tidak akan bisa kalian mengalahkan yang namanya Allah. Suatu saat akan terbongkar. Apa bedanya saya sama kalian? Ritual sholat kita aja, lillazi fatara samawati wal ard, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Derajat kita sama di mata Tuhan. Derajat kita sama di mata Tuhan. Ya. Saya heran sama orang yang sok-sok bikin caption bilang semoga Widya banyak tobatnya. Sementara orang-orang yang bayaran-bayaran, pengacara-pengacara yang membeli orang-orang agar menjadi peranan seorang Linda. Ya kan, Linda yang asli masih berkeliaran. Tetap ke mall, tetap pergi kemana-mana. Ya kan? Itu Linda yang asli. Sebersih-bersihnya orang membersihkan tatonya, tidak akan semulus itu. Ya kan? Inti dari permasalahan ini, carilah seorang aktor dalam pemilihan Pina dan Eki. Itu aja. Berawal dari mana? Saksi-saksi tersebut dibeli. Pembelian atas kebohongan akan menjadi murka ketika Allah akan menunjukkan kebenaran tersebut. Jadi jangan ajarkan saya tentang hijab. Ya, lebih baik hijabin dulu kebohongan
menutupi kebohongan berdasarkan uang akan lebih berharga seseorang meskipun direndah-rendahkan seorang yang bersekolah tinggi mengangkat kebenaran. Itu satu. Kebenaran akan terkuak berdasarkan bantuan dari Sang Maha Pencipta. Di antara kita tidak ada bedanya di mata Tuhan. Tulang belulang tetap Adam. Ya kan? Ruh kita tetap cahaya. Kecuali kalian itu tercipta dari tanah sengketa, mungkin bisa jadi, makanya ya seorang Widya itu di mata kalian itu kayaknya membuat geram, bilang menebar hoax. Apa intinya? Mereka bilang diawali karena saya bongkar bahwa aktor dari geng-geng ini tersebut pembelian yang namanya BAP, orang-orang yang dekat dengan Vina dan Eki. Ya, ini belum seberapa saya bicara. Tunggu aja konten-konten saya berikutnya. Belum seberapa ini. Ya, ini belum seberapa. Kalau kalian bilang di belakang saya ada backingan, itu backingan saya. Kedua, kiri dan kanan saya hanya malaikat. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhanku, yaitu Raja manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi dari sini aja menilai seseorang itu tahu. Ya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebesar-besarnya raja pembohong, raja sihir kalian, tidak akan mampu kalian mengalahkan raja saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya miliknya, bukan milik siapa-siapa. Kita tercipta dari tanah yang sama. Kembali ke tanah. Manusia ini diciptakan dari tanah, bukan dari berlian. Paham? Setinggi-tingginya kalian belajar hukum, tapi tidak akan mampu kalian membeli orang-orang buat saksi, orang-orang yang dari ciptaan yang maha kuasa untuk mengangkat kebenarannya. Ya kan? Kalau bisa mereka ketemu dong sama Widya, supaya Widya dibungkam pakai uang. Widya tidak akan tergiur. Lebih baik Widya mati tanpa uang haram yang saya telan masuk ke tubuh saya ini. Ya. Jadi salam waras aja. Kalau saya bos, santai menanggapi orang yang namanya orang live streamingnya itu hanya yang dibahas Widya. Kenapa dia nggak pernah bahas tentang ya orang DPO, tercatat 7 orang DPO yang melakukan pembunuhan seorang suaminya, ya kan? Kalau yang namanya aktor-aktor tentang Pina dan Eki ini banyak peranannya, ya kan? Pembelian saksi itu banyak sekali. Apa kalian maksud saya ini disuruh beli juga sama mereka? No way. Paham ya sampai di sini ya? Salam waras aja. Ini baru salam waras buat kalian semua. Bisa ngalahin Widya? Oh silakan. Tidak bisa kalahin Allah. Ya, ingat itu. Saya ingatkan sekali lagi. Dari cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Widya ini, ada satu poin penting yang bisa saya petik, bahwa yang namanya kebohongan, yang namanya kemunafikan, yang namanya mafia, yang namanya pecundang dan lain sebagainya itu tidak akan memperoleh kemenangan. Karena kemenangan itu hanya milik dari orang-orang yang benar, milik dari orang-orang yang jujur, milik dari orang-orang yang adil.
Inilah kata kunci yang bisa saya petik dari penjelasan Mbak Widya ini. Tentu, suara-suara yang selama ini disampaikan oleh Mbak Widya, beliau menginginkan agar kotak Pandora dari kasus pembunuhan Vina ini bisa segera dibuka. Sehingga hal-hal disampaikan oleh Mbak Widya sebenarnya mau membuka jalan. Kalau orang-orang yang mau berpikir cerdas, kalau orang-orang yang mau menggunakan logika akal sehat, khususnya mereka-mereka yang saat ini mendampingi keluarga almarhum, mendampingi para terdakwa, para tersangka dan lain sebagainya itu, kalau mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, bahwa cuitan-cuitan atau narasi-narasi yang dibangun oleh Mbak Widya ini sebagai titik terang untuk membuka kotak Pandora itu, adalah jalan untuk membuka kotak Pandora itu. Karena seorang lawyer kondang Bung Hotman Paris Hutapea, dia tampaknya sudah mengetahui motif pembunuhan dari Vina di Cirebon ini. Sehingga beliau mengatakan bahwa kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini penuh dengan misteri. Punya cerita besar, punya misteri besar. Ada sesuatu yang misterius yang harus benar-benar berhati-hati. Pada akhirnya, Bung Hotman Paris meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri agar bisa ikut serta untuk membentuk tim terkait dengan kasus Vina ini. Artinya bahwa kasus pembunuhan Vina ini bukan murni dari kasus geng motor itu, bukan. Ada peristiwa besar, ada misteri besar, dan mungkin ada cerita-cerita yang nanti besok lusa akan kita ketahui bersama-sama. Siapa biang keroknya? Siapa aktor utamanya? Memang cerita-cerita selama ini ketika ada hubungannya dengan jual beli jabatan, dengan bisnis narkoboi, dengan para mafia, dengan jenderal berbintang dan lain sebagainya, mungkin mereka-mereka inilah yang ada di dalamnya. Sehingga dari 8 tahun lalu, untuk menangkap seorang kuli bangunan saja patut dijadikan sebagai bahan candaan, bahan lelucon dalam proses penegakan hukum di bangsa ini. Makanya kenapa saya katakan bahwa tidak mungkin pelakunya adalah seorang Peggy yang adalah kuli bangunan ini. Masa iya seorang kuli bangunan butuh waktu 8 tahun untuk menangkapnya? Itu kalau orang yang masih mau berpikir dan menggunakan logika akal sehat. Cerita-cerita tentang kasus pembunuhan Vina ini semakin hari pastinya akan semakin seru. Dan saya berharap bahwa kita semua yang sejak dari awal sudah mengikuti kasus ini, mari kita bersama-sama mencoba untuk mencari informasi-informasi baru dan memviralkannya di media sosial agar dunia pun tahu bahwa beginilah ternyata kualitas penegakan hukum di bangsa kita. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah kasus yang tampaknya tidak ditangani dengan serius, yang tampaknya penuh dengan rekayasa, penuh dengan sandiwara. Dan inilah waktunya bahwa kita sebagai rakyat jelata yang mencintai yang namanya kebenaran dan keadilan harus bersuara lantang agar dunia pun tahu dan para penguasa-penguasa di bangsa ini bisa melek, bisa mendengarkan bahwa persoalan ini ternyata harus diatasi, harus mencari titik terangnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.